Oke, Pi. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Mungkin mengenai jawaban saat interview, Pak. Oh, interview. Iya, boleh. Gimana tuh? Ya, Kamu pernah ikut interview, terus kamu bingung waktu ditanya gimana? ya sering, Pak. Oh, kamu Sering, sering ngadepin interview? Udah sering iya, lolos sering. sampai interview ya? Oh, Iya, bagus. betul. Terus Ya, gimana? cuman kadang nggak ada kabar lagi gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi saya minta sarannya dari Bapak, seharusnya bagaimana yang Itu baiknya. interview HR atau user ya? Dua-duanya, Pak. Oh, oke. HR sama user ya, sering sampai sana ya? Iya, Oke. iya, Terus paling sering kamu bingung ditanya pertanyaan apa? Kita diskusi aja. boleh ya. Soal ini, Pak. Gaji yang pertama. Oh, gaji. Ya, soal Terus? gaji. Kemudian bagaimana visi misi ke depannya untuk perusahaan. Nah, kemudian soal apa namanya? Latar belakangnya, Pak. Apa itu latar belakang Gitu. apa tuh? Apa aja yang harus dijawab sama saya yang benarnya tuh gimana sih, Pak gitu. Maksudnya latar belakang gimana? Saya latar belakang apa namanya? Pekerjaan yang sesuai sama itu apakah harus apa namanya? Menjelaskan posisi yang terkait atau gimana gitu, Pak. Oh, jadi kamu ditanya silahkan jelaskan pengalaman kamu, terus gimana cara Uh, menjelaskan pengalaman kerjamu sebelumnya gitu. iya. Oke, terus kalau yang visi misi itu kamu ditanya, kamu tahu visi misi perusahaan ini enggak gitu atau visi misimu nih maksudnya? Iya, visi misi saya buat perusahaan ke depannya gimana gitu. Oke, aku jawab satu-satu ya. Menarik nih Oke, kita diskusi Pak. soal interview, makanya aku izin pakai share screen layar putih gitu ya. Ada nggak di situ layar menjadi putih ya? Oke, Enggak, Pak. pada saat ditanya terkait dengan gaji, oke. Mm-mm. Intinya kalau tanya soal gaji itu apa? Satu, ya, sampaikan rentang berapa sampai berapa. Oke. Mm-mm. Ya, Dua, sifatnya itu negotiable atau bisa dinegosiasi gitu ya. ya, Gitu. Yang ketiga, kamu udah melakukan riset dulu. Oke. Dan ya. yang keempat, pada saat menyampaikan gitu ya, sampaikan bahwa kamu memberikan nominal segitu dengan alasan apa? Alasannya singkat saja. Misalkan berdasarkan pengalaman saya selama sekian tahun di bidang ini dan pengetahuan yang Ya. dan keterampilan yang saya miliki, saya mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian. Udah sampaikan gitu aja. Oh, itu diperbolehkan ya, Pak ya? Boleh gitu. Jangan nyebut angka pasti gitu. Ya, Oh, gitu. Dan yang nomor 5 tadi adalah, katakan baru 4 tuh. Yang nomor 5 adalah gitu ya. Benefit ke kita itu tidak cuma gaji. Jadi nanti setelah ditanya soal benefit, mungkin tadi kena aku bilang sifatnya negotiable gitu ya. Jadi hmm. jangan berfokus pada gajinya saja. Nanti bisa kok didiskusikan terkait dengan benefit-benefit yang lain kalau ada gitu. Nah, sekarang aku ngomong Oh, satu-satu dulu deh yang simple dulu ya. Gimana iya, Pak. caranya kita menentukan gaji berapa sampai berapa? Nah, di sini aku kasih kamu contoh skala nih ya. Ini namanya sumbu nominal. Sumbu nominal gitu ya. Ini adalah riset, sumbu riset gitu, riset. Riset pertama, kamu harus riset terkait dengan di sini tuh terkait dengan apa misalkan yang kamu ingin atau yang kamu butuh gitu. Kamu coba deh iseng hitung-hitung ya, kamu tuh butuh sekarang tuh lagi butuh uang tuh minimal berapa sih per bulan ibaratnya gitu. Dengan Iya. beban dan kebutuhan kamu sekarang yang realistis. Aku tuh butuh berapa sampai berapa gitu. Misalkan angka minimumnya berapa yang kamu butuhkan sekarang. Misalkan di sini aku bikin sumbu di samping ini ya. Misalkan di sini tuh Iya. 2 juta. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasih angka gini ya. Misalkan, oh yang aku butuhkan sekarang itu minimum tuh katakanlah di sini nih. Aku butuh 4 sampai 5 lah gitu. Katakanlah di sini ya. Katakanlah di Iya. sini rentangnya gitu. Yang aku butuh tuh di sini gitu.
Terus habis itu yang nomor 2, kamu coba riset ya terkait dengan apa. Setelah yang kamu butuh, kamu sekarang riset terkait dengan UMR atau UMK. Jadi kamu ngelamar kerja di kota kamu gitu, itu berapa? Misal kamu di Bekasi, Bekasi itu rentangnya berapa sih gitu? Rata-rata itu kan, itu ada di angka berapa sih gitu kan? Oh, Bekasi itu lumayan tinggi tuh, hampir 5 gitu kan. Katakanlah 4, sekian gitu. Oh, berarti ini minimumnya sekian, tambah aja 1 juta ke atas gitu. Nah, katakanlah gitu kan. Terus habis itu yang selanjutnya yang harus kamu lakukan apalagi? Yang dilakukan selanjutnya adalah riset harga pasar. Kamu ingin daftar jadi operator produksi misalkan. Kamu browsing dulu. Rata-rata gaji operator produksi itu berapa? Kamu pengen daftar jadi staff finance gitu ya, gitu. Biasanya tuh gaji orang-orang di gitu tuh berapa gitu. Oh, ternyata gaji orang di sana itu misalkan di mana ya? Sini misalkan. Oh, dari 4,5 gini ya. Ada yang 4,5 sampai ada yang 6,5 gitu, lebar gitu kan. Nah, gini kan. Nah, kalau udah kayak gini, yang harus kamu lakukan sekarang adalah bikin rata-rata tengahnya. Nah, ini aku kasih gini ya. Ini adalah rentang gaji usulan kamu gitu. Nih ya. Yang biru ini kamu lihat nih ya. Yang biru itu ada di rentang ini. Ting 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 sampai sini ya. Ini biru tuh di sini sampai dengan sini, ya kan? Yang hijau mirip, ada di sini sampai hijau ya, ganti warna. Yang hijau ada di sini sampai dengan sini gitu kan. Yang ungu ada di sini sampai sini gitu. Yang penting kan ibaratnya apa? Yang penting kan di sini masuk, sini masuk, sini masuk, ya nggak sih? Gitu. Iya, Pak. Gitu. Nah, saranku adalah gaji berapa sampai berapa. Kan tadi kan kamu ngajinya kan berapa sampai berapa gitu ya, berapa sampai berapa. Nah, berapa paling bawah ini lebih tinggi daripada ini kebutuhan minimummu. Gitu. Jadi misalkan tadi kebutuhan minimummu kan 4 juta, gitu kan. Nah, tapi biar ini masuk ya udah kamu misalkan kepingin ngajuinnya katakanlah 4,5 sampai 5,5 ibaratnya gitu. Kenapa kok 4,5 sampai 5,5? 4,5 sampai 5,5 ini di sini masuk, ya kan? Di paling kiri masuk, artinya bisa memenuhi kebutuhan bulananmu. Di sini juga masuk sesuai dengan UMR dan UMK yang berlaku di sana. Di sini juga harganya juga logis untuk posisi itu, gitu, ya kan? Gitu. Jadi 4,5 sampai 5,5 itu kan ada di rentang sini ya, 4,5 sampai 5,5. Nah, ini kan ada rentang ini nih, ya kan? Di rentang ini, gitu kan? Di rentang ini kan ada warna birunya masuk, ini kan warna biru masuk, warna hijau juga masuk, warna ungu juga masuk, gitu. Sampaikan segitu, gitu. Berdasarkan gitu. Kalau ditawar kayak gitu nggak apa-apa, ngomong kayak gitu. Baik Bapak atau Ibu, terima kasih. Berdasarkan pengalaman kerja saya selama sekian tahun di bidang ini dengan penguasaan saya ini, saya ingin mengajukan gaji antara 4,5 sampai dengan 5,5 juta per bulan, gitu. Dengan tetap saya menghargai apa misalkan benefit yang diberikan kepada karyawan yang ada di posisi ini gitu. Gitu. Nanti kalau misalkan ditawar, wah kita nggak bisa tuh di nominal 4,5, kalau 4 gimana gitu. Di logika kita kan 4 juga masuk nih gitu kan. Maksudnya karena kan udah kita up. Ini nggak harus 4,5 ya. Ini kamu ngomong 5 sampai 6 juga boleh gitu. Gitu. Tetap logis gitu, tetap masih boleh gitu. Ini masuk, ini karena 6 juga masih masuk kan gitu. Gitu. Misalnya, tapi tadi riset dulu ya gitu. Iya. Aku kurang menyarankan kalau batas bawahnya itu udah langsung dibatas sesuai kebutuhan kamu, karena nanti takutnya kalau di-downin lagi gimana gitu. Yang penting tadi riset ini adalah cara biar kamu angka tuh nggak nembak aja gitu. Coba deh riset kayak gini ya, paham ya? Gitu. Paham, Bang. Cara menyampaikannya gitu. Ini pertanyaan pertama kamu, oke? Nanti kalau mau tonton lagi nanti ini bagian ini aku upload kok. Kemudian sekarang aku lanjut ke pertanyaan nomor 2. Sekarang ditanya, apa visi misi kamu, lebih ke gimana cara ini sebenarnya gini ya, mau nanya apa visi misi kamu atau apa misi kamu atau apa yang akan
apa yang akan kamu berikan, kontribusi apa yang akan kamu berikan ke perusahaan ini ke depannya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini kamu harus melakukan dua hal gitu ya. Pertama yang harus dilakukan itu riset dulu soal visi misi perusahaan. Oke? Perusahaan. Yang nomor dua itu Pak, riset dulu atau pahami soal posisi yang dilamar. Gitu. Kenapa? Karena dari setelah kamu riset ini dua hal ini ya, soal perusahaan, visi misi, budaya dan rencananya ke depan gimana, soal perusahaan ini kamu harus riset dulu, baca di websitenya perusahaan, sosmednya perusahaan, dihubungkan dengan posisi yang kamu lamar tuh menuntut kamu bisa apa, gitu. Biar gimana? Misal kayak gini, ini aku nggak kasih contoh dulu, aku kasih contoh pertanyaan gini. Kamu daftar di restoran, ya kan? Kamu daftar di restoran, kamu daftar sebagai chef, ya, cooknya, tukang masaknya, gitu ya. Kamu daftar jadi tukang masaknya di restoran, gitu. Terus aku tanya, kontribusi apa yang ingin kamu berikan ke perusahaan? Apa misi kamu yang akan kamu lakukan di perusahaan ini? Terus kamu akhirnya ngomong, saya akan mempromosikan restoran ini biar banyak pengunjung, banyak pembeli, gitu, banyak yang puas, upload ke sosial media begini. Pertama jawabannya ngambang. Yang kedua, ini kan tugasnya marketing ya, paham nggak? Gitu. Iya, beda-beda. Ya, jadi kamu pahami dulu perusahaan ini mau kemana. Nah, fungsi kamu itu di sana posisinya sebagai apa? Jadi intinya adalah cari jawaban dengan mengoptimalkan kamu ya yang bekerja di posisi tersebut biar kita bareng-bareng menuju ke arah yang sama dengan baik, dengan cepat, sesuai target gitu ya. Gitu. Jadi kalau aku rekrut jadi seorang tukang masak di restoranku, misi kamu ya yang berhubungan dengan jabatanmu sebagai tukang masak itu. Saya ingin memastikan bahwa setiap rasa menu yang dihasilkan dari dapur ini gitu ya akan diingat-ingat oleh gitu kan pembeli sampai mereka nambah, sampai mereka balik lagi dan mereka tidak malu untuk posting momen-momen berharga mereka pada saat menikmati makanan kita, baik di resto ini atau yang take away dibawa pulang, misal gitu, ya kan? Sama kayak misalkan kamu kerja jadi driver bus pariwisata misalkan gitu ya. Terus ditanya apa kontribusi kamu gitu. Saya ingin banyak yang order. Saya pengen mereka gini-gini. Kamu harus fokus sama driver gitu. Saya ingin memberikan pengalaman gitu kan, berwisata yang baik dengan perusahaan ini dengan memberikan pelayanan mengemudi gitu kan ya, yang aman dan nyaman mulai dari menjemput, berangkat sampai dengan pulang lagi gitu. Contohnya ini contoh generalnya ya gitu. Jadi kalau kamu ditanya tadi visi misi kenapa aku minta kamu atau gini ya, pertanyaan interview itu kemungkinan ada banyak jenisnya. Tapi nanti kamu akan sadar, apalagi kan kamu interview HR atau user kan udah lumayan sering katanya gitu ya. Pasti kamu menyadari bahwa kadang beberapa pertanyaan itu intinya nanyain hal yang sama ya nggak sih? Gitu kan? Iya sih. Ya kan? Gitu. Cuma modelnya aja yang beda. Jadi kalau cara jadi kalau cuma ditanya takutnya jawaban saya salah gitu, Pak. Betul. Jadi kalau ditanya kontribusinya apa, kan kamu kan ini khusus untuk interview yang kamu bisa riset dulu ya gitu ya. Jadi bukan yang dadakan gitu kan. Yang dadakan kan kamu mengandalkan risetmu sebelumnya. Tapi kalau misalkan ada panggilan interview sehari lagi, 2 hari lagi kan masih ada yang bisa dipelajari gitu ya. Maka silahkan pelajari soal perusahaannya di website maupun sosmednya maupun di mana itu gitu ya. Testimoni orang-orang lah gitu, pengguna produknya gitu. Biar kamu tahu, oh ini tuh bisnisnya ini dan saya di sana bagian dari puzzle sebelah sini gitu, ya kan? Setelah riset ini nanti akhirnya untuk ada menggambarkan apa tadi, apa yang ingin kamu lakukan sebulan pertama, apa yang kamu lakukan di bulan berikutnya, kemudian apa yang ingin kamu lakukan dan capai di bulan ketiga gitu. Boleh menyampaikan itu, gitu ya.
Sampaikan saja semacam itu. Boleh Baik. gitu. Yang penting tadi biar jawabanmu nggak kemana-mana. Ingat ya, kontribusinya tuh jangan ngambil job desk-nya orang lain. Kamu fokus, kamu ngerekrut sebagai apa, perusahaan mau ke arah sana, nah fokuslah gitu. Perusahaan ini tuh mobil yang sedang melaju, pengen melaju secepat mungkin sampai ke tujuan. Lah kamu direkrut Ya. sebagai apa? Rekrut sebagai ban. Ya sudah, jelaskan apa yang ingin kamu, rencana kamu, planning kamu mau ngapain sebagai ban. Nggak usah jadi jok, nggak usah jadi setir gitu ya, gitu loh. Itu job desk orang lain gitu ya. Ya, iya, Pak. Itu pertanyaan nomor 2 gitu. Terus pertanyaan Bapak, nomor yang ketiga diganti aja, Pak, pertanyaannya. boleh apa tuh? Jadi kalau misalkan kita diajuin pertanyaan ya Pak, tapi kita nggak mampu menjawabnya, lebih baik dijawab setahu kita atau bilang atau izin gitu, nggak bisa menjawab atau gimana Pak? Jawaban yang tepatnya. Oke, jadi gini ya. Setiap pertanyaan interview gitu ya, diharapkan mampu memberikan jawaban sesuai ekspektasinya lah minimal ya gitu. Nah, kalau ada pertanyaan yang kita ditanyai tapi kita belum tahu, itu kan kemungkinan ada 2 gitu ya. Saat ditanya dan nggak tahu, itu kan pertanyaannya kemungkinan ada 2. Karena yang pertama itu adalah menyimpang di luar bidang kita, di luar pengalaman kita, sama yang sebenarnya sesuai dengan bidang kita, tapi kita apa? Lupa, nggak riset, kurang detail, gitu. Sengaja, pokoknya kayak gitu. Nah ini perlakuannya beda gitu. Tapi keduanya ada persamaan. Apa yang persamaan yang pertama? Persamaan yang pertama pasti jujur, ya kan? Sampaikan jujur. Kenapa jujur? Biar nggak asal nembak, nggak asal ngomong. Gitu. Kadang pertanyaan itu disampaikan karena memang sadar pengen tahu, nggak gali kamu, sebenarnya pengetahuan kamu udah sampai sana belum, pernah melakukan ini itu belum, gitu ya. Memang sengaja di arah ke sana, atau mungkin kadang bisa sambil lanjut gitu, enjoy, karena nanya-nanya itu, interview itu bukan kuis, dalam kayak enak gitu kan, dapat feedback lagi sampai akhirnya ngarah ke sana. Nah, selama kalau ini aku ngomongin adalah yang ini dulu ya. Yang ini dulu deh. Ibaratnya tuh yang ditanya itu sesuai bidang kamu. Misalkan kamu jurusan akuntansi gini. Ditanya lebih detail soal turunan mata kuliahmu, APAR, auditing, tax recon gitu, atau software-softwarenya Zahir, Mayop, Accurate gitu-gitu ke dalam sana. Tapi memang kamu nggak tahu gitu kan, sampaikan saja gitu. Jujur aja nggak apa-apa. Mohon maaf Pak, saya belum tahu karena saya belum pernah mengolah seperti ini. Yang saya pernah lakukan adalah semacam ini gitu. Ini yang nggak tahu gitu. Karena nggak tahu tuh macam-macam ya. Ada yang nggak tahu jawaban itu kan, aku nggak tahu nih jawabannya apa gitu, ibaratnya gitu kan ya. Tapi kan kemungkinannya banyak. Ada yang tahu halnya, tapi nggak tahu caranya. Maksudnya tuh tahu caranya tuh, saya tahu Pak cara bikin es krim, tapi pakai mangkok Pak. Kalau pakai panci saya nggak tahu gitu. Halnya tahu, saya tahu alur bikin es krim gimana. Tapi kalau pakai alat ini saya belum pernah pegang gitu. Jadi ada ketidaktahuan yang nggak tahu caranya, tapi tahu halnya. Itu sampaikan saja gitu. Jadi maksudnya jujur itu bukan jujur sebagai satu package. Kamu harus cerna dalam waktu cepat ya gitu. Sebenarnya saya nggak tahu halnya dan caranya, atau cuma salah satunya. Nah, kalau cuma nggak tahunya adalah salah satunya gitu, sampaikanlah tadi dengan penekanan semacam tadi gitu. Iya. Mohon maaf Pak, saya memahami terkait ini untuk diolah menggunakan cara semacam ini, tapi kalau menggunakan ini saya belum pernah ada pengalaman gitu. Boleh nggak apa-apa kamu sampaikan gitu, atau sebaliknya gitu. Saya tahu cara-cara untuk begini Pak gitu, ya kan? Caranya tahu gitu. Tapi untuk hal-hal semacam apa kita harus melakukan itu saya yang belum pernah ada pengalaman. Nggak apa-apa sampaikan gitu. Ini untuk hal yang itu tadi ya, parsial gitu ya. Salah satunya tuh parsial gitu. Dan ini tuh ibaratnya ya sesuai bidang kamu gitu. Nah yang akan kebangetan adalah kalau ini sesuai mata kuliah kamu, halnya kamu nggak tahu atau lupa, caranya juga nggak tahu dan lupa. Ini kamu kurang belajar kalau di sini, gitu kan? Jadi ada 2 hal yang harus kamu lakukan. Jangka pendeknya kamu sampaikan saja, mohon maaf Bapak, gitu. Saya pernah mendapatkan itu, namun
Ya tadi aja sampaikan aja gitu. Saya lupa misalnya kalau lupa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa gitu. Mohon maaf Bapak atau Ibu, saya tidak tahu terkait hal tersebut. Memang itu kalau dilihat sesuai dengan bidang yang ada saya. Namun pada saat kuliah saya tidak ada itu. Maksudnya nggak diajarin soal itu boleh. Atau memang ada itu di kuliah saya, namun itu adalah mata kuliah pilihan gitu yang tidak saya ambil waktu itu gitu. Sehingga saya Iya, kurang Pak. dalam di bagian sana. Nggak masalah. Tapi ingat ya, pokoknya tuh kalau yang ini sebenarnya sensi ya. Maksudnya sensinya tuh gini. Kamu orang akuntansi. Aku nanya soal hal-hal yang masih berhubungan dengan akuntansi. Ibaratnya kalau kamu nggak bisa jawab, terus aku nanya sama siapa lagi? Kan ini kan jurusan wah gitu loh. Itu untuk Iya, introspeksi ke depannya ya gitu. Cuman tadi kalau emang udah ditembak dadakan dan kita bener-bener nggak tahu, coba kita bayangin dulu. Halnya kita tahu nggak? Tahu. Caranya yang nggak tahu, ya udah sampaikan. Saya cuma tahu halnya semacam ini. Tapi caranya saya belum pernah, saya belum berpengalaman gitu. Gitu. baik, Pak. Sampaikannya secara jujur gitu ya. Nah, ini Iya. adalah terkait yang hubungannya sama sesuai bidang kita, yang hubungannya adalah kita nggak tahu karena lupa atau beneran nggak tahu, baik secara total atau parsial gitu ya. Kalau Iya, secara Pak. total ya next time kamu pelajari lagi pelajarannya, kalau parsial sampaikanlah dengan penekanan kayak tadi. Nah, kalau yang ini yang di luar bidang pengetahuan kamu gini ya, sama sebenarnya kayak tadi, sampaikan dengan jujur, nggak usah sok tahu gitu ya, dan kamu sampaikan saja gitu. Apakah kamu tahu soal begini 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 begini? Dan ini udah nyimpang ya gitu, udah nyimpang dari, mungkin nyimpangnya tuh maksudku adalah nyimpang dari konteks interview ini gitu. Maksudnya kayak kamu kan bakal di interview sebagai apa gitu kan, tapi kamu ditanyainnya tuh hal-hal yang sebenarnya bukan di fungsimu gitu. Nah, itu Iya. kamu boleh menjawab sesuai pengetahuan kamu kalau ada, tapi kalau nggak tahu sampaikan nggak tahu aja nggak apa-apa gitu. Daripada Iya, sok Pak. tahu salah nembak gitu Iya. kan. Kayak gitu ya. Iya. Gitu. Ini termasuk, ini aku ngomongnya hal-hal yang kita tidak tahu ya gitu. Kalau nggak tahu, oh, mohon maaf Bapak, saya belum terinformasi. Mohon maaf Bapak, saya belum pernah memiliki pengalaman semacam itu gitu. Nggak apa-apa Oke, baik, sampaikan. Pak. Yang penting jujur saja gitu. Iya. Daripada tadi ya bohong gitu. Nanti ke depan kamu langsung, wah ini soal bidang cuman aku kok ditanya ini kok nggak tahu ya. Udah aku pelajari lagi lah gitu. Gitu. Oke. Karena kalau udah ketidaktahuan gini yang dinilai bukan cuma tahu apa enggaknya, attitude-nya juga akan muncul kan pada saat ditanya hal semacam ini gitu. Tuh. Oke. Oke, Oke. Pak. Apalagi pertanyaannya kita jadi yang aku diskusiin ini opsi ya, opsi jawaban gitu ya. Kalau kamu ada opsi lain atau disanggah, dibantah atau kayak pas, tapi saya dulu pernah jawab gini, gimana bener nggak gitu. Kita nggak ada bener salah ya. Kita kan ngomongin konteks kan gitu. Aku cuma pengen semua yang kamu pikirkan kita diskusikan di sesi general ini, biar nanti kalau ada yang nggak sesuai, ada yang mungkin teman-teman yang nonton sampai di menit ini ada usulan, bisa ninggalin tuh nanti di kolom komentar kan gitu. Kayak saya ada pengalaman ini Kak, waktu itu Iya. saya lakunya begini, itu boleh banget gitu. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan-pertanyaan interview yang kamu kurang yakin? Udah sih, Pak. Paling seputaran itu. Putaran Yang itu ya. bingung. Ya. Oke, gitu. Berarti paling kita sekarang masuk ke sesi detail saja ya. Baik, Pak. Oke.